وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sihat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan ta'lim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang rezeki yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ammal mu'inu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Adapun orang yang memiliki keluarga yang ditanggungnya, fala yajuzu qu'uduhu, maka tidak boleh dia duduk dan berdiam diri, an maksabin li'iyalihi mutawakkila, dari berusaha untuk keluarganya dalam keadaan bertawakal. Apa maksud yang diucapkan oleh pengarang ini? Ini sebagai kebalikan dari perkataan beliau, mutajarrida. Maksudnya, apa yang telah disebutkan tentang tawakal, meninggalkan usaha itu diperintahkan dengannya apabila seseorang yang mutajarrid. Seorang mutajarrid artinya bersendirian tanpa adanya istri dan anak. Ya. Adapun orang yang memiliki keluarga yang ditanggungnya, tidak boleh baginya untuk duduk dan berdiam diri, ya, sehingga dia tidak berusaha untuk keluarganya di dalam keadaan dia bertawakal. Ya. Kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan wa tawakkalan mutajarridan fi rizqik. Ya. Sementara selanjutnya dijelaskan ada istisna, ada suatu pengecualian. Fa wa ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li iyalihi mutawakkila. Ini kan sesuatu yang berbeda pada pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya.
Sebelumnya kita diperintahkan untuk bersandarkan dengan rezeki, bahkan meninggalkan ya di dalam hal itu kecuali penyandaran diri kita secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki itu adalah Allah. Urusan usaha itu adalah wasilah saja. Tapi pada hakikatnya yang memberikan kita rezeki itu adalah Allah. Sehingga seorang hamba berpegang dengan kemurahan, berpegang dengan rahmat, berpegang dengan janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mutajarridan, orang yang sendiri, ya, orang yang menyerahkan tanpa ada di bawahnya suatu tanggungan. Beda dengan orang yang memiliki tanggungan. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Ini kebalikan dari perkataan beliau pada sebelumnya, mutajarrida. Maksudnya adalah tentang tawakal ini, meninggalkan usaha diperintahkan. Kalau andai kata memang kita adalah seorang mutajarrid yang tidak memiliki tanggungan sama sekali, dan kita hanya menuju kepada diri kita berjalan kepada Allah, seperti orang-orang yang melaksanakan khalwat, ya, mereka menyendiri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin uzlah, dia menjauhkan dirinya dari manusia dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bagi seorang yang memiliki tanggungan, ya, tidak boleh baginya untuk duduk, tidak boleh baginya untuk berdiam diri dari berusaha, ya, kepada keluarganya dalam keadaan tawakal dalam urusan rezeki mereka, tanpa adanya suatu jalan sebab, tanpa ada jalan ikhtiar bagi dirinya untuk mencari jalan daripada rezeki itu, ya. Jadi di sini para jamaah sekalian rahmati oleh Allah, ya, bisa jadi dengan cara dia mencari rezeki, dia pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan mereka, ya, tidak memperhatikan bagaimana keadaan dirinya untuk memikirkan kepada yang ditanggungnya. Hal itu boleh, bukan berarti dia pergi jauh untuk mencari rezeki itu, ya, lalu hilang rasa sandaran bagi dirinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya, karena hal ini akan menyebabkan suatu, ya, kebinasaan bagi mereka sendiri, kesusahan bagi mereka sendiri, kesulitan bagi mereka sendiri. Kalau andai kata dengan tanpa ada jalan atau tanpa ada sebab bagi dirinya untuk meraih atau mencari daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin baginya ketika itu dia bertawakal, ya, dengan tanpa adanya suatu usaha bagi dirinya. Kita ini kan masih kepada maqam asbab, kita tidak ke tajrid. Kita tuh harus mencari sesuatu itu yang kita dapati harus dengan sebab. Kita tidak seperti tawakalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bayangkan bagaimana tawakalnya Sayyidina Abu Bakar, ya, ketika beliau mengeluarkan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, apa yang kau miliki wahai Abu Bakar? Maka beliau hanya menjawab, saya punya Allah dan Rasulnya yang melebihi daripada apa yang saya miliki pada saat ini. Kita tidak tawakal tinggi seperti beliau, tetapi kita ini masih pada maqamul asbab,
mencari sesuatu yang memiliki daripada sebabnya. Maka ini yang perlu kita ingat. Apakah yang lebih afdal kalau ada pertanyaan, berusaha atau berpaling daripada asbab karena kita berpegang atas Allah? Mana yang lebih afdal? Ya. Kita ini mencari suatu asbab, ya, seperti berusaha supaya kita mendapatkan dalam rezeki, kita mendapatkan suatu yang kita butuhkan, atau mungkin kita berpegang saja kepada Allah, berpaling sama sekali dari asbab, ya. Maka di dalam hal ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat yang menjelaskan di dalam hal ini. Yang pertama, bertawakal dengan berpaling dari asbab, ya, itu lebih afdal. Lebih afdal. Karena ini adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahlus suffah, ya, lebih afdal. Yang pertama, keadaan Rasulullah dan ahlus suffah itu mengedepankan tawakal daripada asbab. Itu keadaan Rasulullah. Ahlus suffah itu tidak pernah memikirkan apa makan besok, tidak pernah mereka pikirkan. Ahlus suffah itu tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan saya ketika esok, apakah saya lapar, apakah saya ini, itu tidak pernah dipikirkan, ya. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan afdal, ya. Yang kedua, berpendapat berusaha itu lebih afdal. Berusaha itu lebih afdal. Tetapi bukan untuk menghimpun harta, bukan untuk menumpuk harta, dan tidak meyakini bahwasanya usaha itulah yang mendatangkan rezeki, usaha itulah yang membawa manfaat. Tapi berusaha itu termasuk di antara perkara sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah di dalam Quran? Wabtaghu min fadlillah, ya. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Carilah. Tapi jangan sampai ada di dalam hati kita merasakan bahwasanya kalau tidak usaha ini mungkin saya tidak bisa untuk memberi rumah. Kalau tidak usaha ini, mungkin saya tidak bisa untuk memberikan kepada makan keluarga saya. Kalau tidak usaha ini, maka saya tidak akan mungkin bisa untuk membayar sekolah bagi anak saya. Ini berarti kita tidak memahami asbab. Kita tidak memahami sebab. Ketika kita mendapatkan dalam suatu rezeki, kita mendapatkan di dalam sesuatu hasil, ya, dari usaha kita, maka hasil itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha ini hanya sebab. Usaha ini hanya sebab, ya. Ya, ini kalau kita kembalikan kepada pembahasan tadi malam di Masjid As-Shalihin tentang musabbib, sebab, musabbab, ada 3, ya. Siapa yang lari kepada sebab dan musabbab dengan tanpa adanya musabbib, maka dia akan celaka. Barang siapa yang bangga bagi dirinya untuk menjadi seorang musabbab, maka sesungguhnya dia akan menuju kepada kebinasaan. Tapi barang siapa
yang menjadikan sebab, menyadari bahwa ini yang mengadakan sesuatu yang dia inginkan adalah musabbib, maka dia akan bahagia. Karena tidak ada satupun hamba yang mampu untuk memegang pada kedudukan musabbib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan suatu sebab. Itu namanya musabbib. Itu namanya musabbib. Jadi jalan yang kita cari dari rezeki atau usaha apapun itu adalah sebab. Tapi mendapatkan rezeki yang membawa manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau musabbib. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, berpendapat, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali memilih pendapat yang ketiga ini, ya. Dengan merincikan beberapa rincian, ya. Orang yang meninggalkan usaha, ya, dia lebih lapang untuk beribadah, lebih lapang untuk taat, ya. Itu berupa tafakkur, zikir dan lainnya, ya. Yang pertama, dia berusaha meninggalkan usahanya. Tujuan meninggalkan usaha ini untuk apa? Supaya saya lebih lapang di dalam ibadah, supaya saya lebih lapang di dalam taat, ya. Supaya saya, mau itu berupa tafakkur atau itu berupa zikir dan semua rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pendapat Imam Ghazali yang dipilih beliau, tapi dengan tujuan bagi seorang yang memang tidak ada kembali tanggungan di bawahnya, ya. Maka kemudian kembali berusaha akan, ya, mengganggunya atas hal itu, atau mungkin dunia yang dia cari itu dapat, ya, menyebabkan jadi penghalang bagi dirinya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kiranya apa dunianya? Saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kecintaan kepada sesuatu yang mulia saja, yaitu mengarang kitab seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ketika datang kepada gurunya Syekh Al-Khawas, ingin untuk lebih memudahkan langkah beliau berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Syekh Al-Khawas? Lepaskan, buang apa yang menjadi penghalang hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan kitab yang beliau karang itu menjadi hijab bagi dirinya kepada Allah. Diperintahkan oleh Syekh Al-Khawas untuk meninggalkannya, ya. Artinya adalah kiranya usaha ini menjadi penghalang bagi diri kita untuk beribadah kepada Allah, pandai, gitu. Kalau dia menjadi penghalang, tinggalkan. Kalau kiranya dia justru menjadi sebagai sebab saja untuk kita tetap tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tetap dilanjutkan, ya. Dan dia tidak menanti-nanti orang yang masuk kepadanya untuk membawakan sesuatu, ya. Tidak merasa kecewa ketika dalam keadaan sulit rezekinya, ya. Jangan sampai tibanya seseorang dalam kesusahan kita dekat nih kepada Allah. Contoh, sholat kita bagus, Masya Allah, mau tahajud, mau duha, mau zikir, mau baca Quran, semuanya bagus. Udah, ketaatan kita kepada Allah. Tiba-tiba suatu saat
kita mendatangi seseorang atau ketemu berpas-pasan, kita sudah niat dari rumah kita bahwa saya akan pergi ya kemana, ke warung ini makan nasi goreng. Ini contoh, makan nasi goreng. Antum seorang yang taat kepada Allah ya dan berpegang kepada Allah. Ketika duduk antum makan nasi goreng, tiba-tiba di situ duduk seorang anggota dewan dari Pontianak Timur. Dicontoh ya. Jangan sampai hati antum ada harapan ya, biarkan dia balik dulu, tetap dia membayarkan saya ini duduk. Biar dia balik dulu supaya dia membayarkan saya. Saya yakin ketika saya sudah melaksanakan seluruh perintah dengan ketaatan dan sunnah yang tidak pernah saya tinggalkan, pasti keinginan saya ini akan disampaikan oleh Allah. Ini bahaya. Ini berbahaya bagi diri antum. Kenapa? Karena antum sudah menanti-nanti orang yang datang itu dengan suatu harapan kepada dunianya antum, bukan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ceritanya begitu antum duduk, tidak ada sedikit pun dalam pikiran antum dengan datangnya seseorang tadi untuk membebaskan daripada bayaran ini contoh kecil, untuk membebaskan daripada bayaran ini, terkecuali memang Allah menggerakkan hatinya, begitu antum akan bayar, udah, biar saya bayar tidak apa-apa, udah, makasih, selesai. Berarti itu sandaran antum kepada Allah yang memang didatangkan oleh Allah, bukan dari harapan antum untuk datangnya orang tadi, bukan dari harapan antum untuk dibayarkan daripada orang tadi. Paham enggak kata-kata ini? Ya. Di sini, dan ini sering terjadi. Kalau ketika memang ada di dalam hati kita ya seperti ini, cepat kita hilangkan. Kenapa? Sandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mulai hilang. Kalau bisa pada saat itu untuk menepis daripada harapan yang ada di dalam hati dengan sebab kepada makhluk tadi, antum yang bayarkan. Antum yang bayarkan. Ini cara nepisnya. Ya nepisnya. Walaupun dia orang kaya sekalipun. Nah ini orang kaya ini. Tahu kekayaan dia luar biasa. Ya. Supaya hilang harapan antum untuk dibayarkan dia, antum yang membayarkan dia. Hatta itu orang kaya gitu. Tujuannya adalah supaya harapan kita yang bertumpuk kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan tawakal itu betul-betul dengan sebenarnya, tanpa ada suatu penghalangan yang menghalangi kita dengan harapan orang yang masuk untuk membawakan suatu kepada kita tadi atau memberi manfaat kepada kita. Dan ketika rezeki tidak didapati atau dalam keadaan sulit, kira-kira kecewa apa enggak? Kecewa apa enggak? Gitu. Contoh misalnya, keluar sajalah dari rumah. Keluar dari rumah. Suatu yang antum harapkan ketika tidak kunjung tiba, itu lebih kuat daripada kekecewaannya. Dibandingkan sesuatu yang tidak diharapkan tapi berserah kepada Allah, lalu datang untuk menghampiri antum sehingga antum mendapatkan hal itu. Itu lebih nikmat. Misal datang antum nih, datang ketemu dengan tiba-tiba ada suatu si fulan itu, ada si fulan. Si fulan ini kalau sudah ada ini, pasti datangkan rezeki ini, pasti datangkan rezeki. Antum tunggu itu si fulan, ditunggu itu si fulan.
ya, kemudian tidak mendatangkan rezeki bagi antum, ya, kemudian merasakan kecewa, ya, maka hal ini ketahuilah sudah meninggalkan pengharapan antum untuk bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau antum tinggalkan, kemudian dia memanggil antum untuk mendatangkan rezeki atau memberi kepada antum rezeki, berarti memang Allah yang mengundang dirinya untuk memberi kepada antum. Ya. Ini sebenarnya resep yang lebih gampang bagi kita untuk mendapatkan daripada rezeki. Ketika memang tidak didapati, kita tidak kecewa. Ketika rezeki kita dalam keadaan sulit, kita tetap bertawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat itu kita meninggalkan asbab, maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Kenapa? Ketika rezeki saya dalam keadaan sulit, tidak ada suatu kekecewaan bagi seorang hamba. Kemudian dia pun meninggalkan asbab dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu afdal. Kenapa? Kenapa menjadi afdal? Karena suatu yang ada padanya itu adalah sikap dua hal yang akan dilakukannya. Dua hal. Apa? Sabar dan jihad. Sabar dan jihad. Lah, dari mana letak sabar dan jihadnya? Dalam kesulitan daripada rezekinya, tidak ada suatu kekecewaan, kemudian dia meninggalkan sebab, maka pada saat itu akan muncul bagi dirinya dua, sabar, kemudian jihad. Jihad itu melawan daripada nafsunya. Ya. Orang yang masih lawannya, dia sabar. Dia melawan dari nafsunya. Keinginan nafsunya adalah untuk meraih daripada rezeki, menghilangkan rasa kesulitan, bahkan kadang masuknya setan itu apapun caranya, pokok ada. Di sini, apapun caranya harus ada. Ini setan masuk. Ujungnya mereka mulai mendapatkan solusi dengan sesuatu yang haram, yang lebih mudah untuk didapatinya. Dia pun kemudian bersandarkan di dalam hal itu, maka berujung akan roboh dari sandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka diperlukan jihad ya dengan hawa nafsunya. Keinginan dia kepada suatu yang haram akan dia tinggalkan, walaupun begitu mudah untuk dia mencarinya, demi bersandarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menanti-nanti, dia mengharap hanya kepada Allah, ya. Kalau masih goncang hatinya, masih goncang ketika sulit rezeki, dia masih memiliki suatu kekecewaan, apalagi sampai adanya sesuatu percakapan antara diri dia dengan Allah. Ya, gimana percakapan dirinya dengan Allah? Dia bercakap dengan hatinya. Lidahnya berkata, kenapa saya begitu sulit? Padahal ibadah sudah saya lakukan. Kenapa saya begitu susah? Padahal solat duha saya lakukan, solat ini saya lakukan, zikir kepada Allah tidak pernah saya lalai. Kenapa saya selalu sulit di dalam hal ini? Ya. Berarti pada saat ini, ya, antum sudah menghancurkan kepada harapan tumpuan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati goncang pada saat itu. Ya. Dia menanti-nanti mengharap kepada manusia. Kalau memang hal seperti ini terjadi, maka usaha lebih afdal. Usaha lebih afdal. Ya, kenapa? Karena tumpuan antum dengan usaha tadi bisa lebih mudah untuk menjadikan sandaran antum dengan tawakal dibandingkan tumpuan antum kepada amal yang kiranya untuk memudahkan dari keduniaan yang antum lakukan. Jadi ibaratnya gini, jamaah, kalau antum mau melakukan
mendapatkan rezeki yang mudah, jangan lupa sedekah untuk anggota tubuh kita. Apa? Lakukan sholat duha, maka rezeki mudah. Ya, rezeki mudah. Antum pun melakukan sholat duha. Ketika antum melakukan sholat duha, tujuan yang dicari tadi apa? Rezeki. Tujuan yang antum cari adalah rezeki. Dalam hal ini, para ulama mengatakan usaha antum lebih afdal. Antum berusaha lebih afdal dibandingkan antum ini melakukan sesuatu yang hubungannya dengan Allah tapi harapannya dengan dunia. Harapannya dengan dunia. Ujungnya adalah suatu hal yang hampa, yang tidak mendapatkan suatu apa-apa. Ya. Maka ini para ulama kita membagi tentang bagaimana antara berpaling dengan asbab dan berpegang atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebagian berkata begini, sebagian yang lain berkata bertawakal itu adalah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang lemah daripada keadaan beliau, maka hendaklah dia menjalani daripada sunnah beliau. Bisa dipahami? Maksudnya gini, tawakal adalah keadaan Rasulullah. Rasulullah bekerja, berusaha tidak? Berusaha. Mengembala kambing, berusaha dalam perdagangan, bersama Sayyidah Khadijatul Kubra, berusaha. Ya. Keadaan Rasulullah tawakal. Ya. Sunnahnya Rasulullah usaha. Ya. Ketika keadaan itu melemahkan kita, keadaannya tadi apa? Tawakal. Ya. Sunnahnya apa? Usaha. Ketika keadaan kita itu lemah, tawakal kita kepada Allah untuk mengikuti keadaan sebagaimana Rasulullah SAW itu lemah, maka jalanilah sunnah beliau. Apa tadi sunnahnya? Usaha. Jalani sunnah beliau. Usaha. Kenapa? Di balik daripada usaha itu akan mendatangkan di dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, ya. Beliau ini adalah seorang yang fakir, seorang sufi. Fakir. Ya. Apa beda fakir dengan miskin? Miskin itu apa yang dicari hari ini masih bisa untuk besok. Tapi kalau fakir, yang dicari saat ini, ya saat inilah dia. Itu fakir. Kalau dia keluar ini tidak dapatkan rezeki, ya tidak dapat. Kalau dia keluar ini cari rezeki dapat, ya dapat. Itu fakir. Kalau miskin ini, yang dicarinya saat ini, besok masih ada. Itu bedanya antara miskin dengan fakir. Ya. Maka Imam Ibnu Abi Jamrah ini, ya, beliau menyebutkan, menceritakan ada seorang yang fakir, seorang sufi, menulis surat. Ditulisnya surat. Di dalam surat itu tertulis apa pendapat para tokoh fuqaha tentang seorang fakir yang mengarahkan hatinya hanya kepada Allah. Apakah wajib atasnya untuk berusaha? Itu yang ditulis surat itu. Apa pendapat para tokoh fuqaha tentang seorang yang fakir yang mengarahkan hatinya hanya kepada Allah? Apakah wajib atasnya berusaha? Maka beliau kemudian menjawab. Apa jawaban beliau? Orang yang telah disinari mata hatinya oleh Allah, ya,
jika tawajuhnya kepada Allah itu terus menerus, tidak akan ada suatu kekosongan pada dirinya, maka berusaha itu haram atasnya. Dan jika ada baginya pada sebagian waktu adanya kekosongan, maka berusaha itu wajib atasnya. Ya, ini jawaban daripada Imam Ibnu Abi Jamrah. Ya. Jadi seorang sufi tadi itu nanya, ya, apa pendapat para tokoh fuqaha tentang seorang fakir yang mengarahkan hatinya hanya kepada Allah? Apakah wajib bagi dia berusaha? Maka jawabannya, orang yang telah disinari mata hatinya oleh Allah, jika tawajuh hatinya itu kepada Allah itu terus menerus, tidak ada sedikit pun letak pada kekosongan, maka usaha bagi dirinya haram. Tidak ada kosong. Ini bukan makomnya kita nih. Kita tidak ada ini. Sedikit pun hati dia itu tidak ada kosong. Tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus menerus. Ini yang pertama. Tapi kalau memang ada kekosongan, maka wajib baginya untuk usaha. Nah, kita ini biasa ngambil yang kedua lah. Yang pertama tadi memang tidak ada waktu kelalaian bagi dirinya. Memang satu arahnya hanya kepada Allah. Ini seorang sufi yang fakir tadi, yang melaksanakan di dalam hal itu. Kenapa beliau menanyakan hal itu? Supaya tidak ada satu orang pun yang menyalahkan bagi dirinya dengan kefakiran yang dia rasakan, karena tawajuhnya hatinya kepada Allah secara terus menerus. Tawajuhnya dia terus menerus itu. Karena mungkin ada di antara kita orang yang berusaha mengamalkan ini, lalu kita pun mulai, apa orang ini dia mempakirkan diri, dia tidak mau begini, tidak mau begini. Padahal dia memang betul tawajuhnya itu tidak meletakkan suatu kekosongan kepada selain Allah. Kita tidak tahu saja, gitu. Dan ini ada para sufi dari kalangan ulama-ulama kita sendiri yang mereka memang betul, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala secara 100%, ya. Kemudian beliau melanjutkan, la tabdzulan linnasi 'irdaka tami'an fi malihim au jahihim mutadzallila. Jangan engkau korbankan kehormatanmu kepada manusia dalam keadaan engkau mengingini harta, dalam arti tamak, atau kedudukan mereka, dalam keadaan menghinakan daripada dirimu. Apa maksudnya yang dikatakan oleh beliau, sang penulis daripada kitab Kifayatul Atqiyah ini? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, yang mau bertanya silakan.